Baik, kerabat Imelda, kita coba angkat telepon dari siapa nih? Halo, selamat malam. Selamat malam Mas. Oke, dengan Mas siapa di mana, Mas? Ini Mas Aldo dari Semarang Barat Kisedrono Mas. Oke, Mas Aldo, silahkan boleh dimulai ceritanya, Mas Aldo. Jadi ini kejadiannya tuh ya sekitar 4-5 bulanan yang lalu lah Mas. Jadi tuh kemarin tuh saya tuh beli motor, tapi tuh suratnya nggak ada gitu loh. Nah, itu saya tuh ngambil dari rumah ke Bangetayu. Jadi lokasinya tuh motornya di Bangetayu Mas. Di teman saya lah anggota, dia jamin barangnya itu aman gitu loh. Koe. Tanya. Nah, saya kan tertarik dengan harga murah, saya ke sana ngambil motornya sama adik saya. Kebetulan kan ada pick up adik saya. Nganggur. Saya ambil ke sana. Waktu saya ambil ke sana tuh teman saya yang anggota itu saya telepon, ternyata masih dinas, nggak ada orang di rumah. Kebetulan sampai Bangetayu di kampung tersebut ada orang ronda tuh. Saya ambil motornya, minta suruh nolongin nunjukin lokasinya itu tuh Mas. Dan ternyata tuh motornya itu ditaruh di belakang rumah tuh, tapi jaraknya jauh gitu loh. Itu di kebun-kebun, jadi kayak ditutupin gitu. Ngeri juga sih ngelihatnya. Situ dibantu sama warga yang ronda, saya bawa pulang tuh sama adik saya. Sesampainya di daerah Masjid Agung itu di Jalan Gajah, saya berhenti sama adik saya karena capek kan. Saya berhenti itu sama adik saya turun semua. Adik saya waktu itu moto Mas, foto dari belakang untuk Instastory biasa atau WA gitu. Foto waktu itu. Habis itu aku pulang sama adikku, pulang arah ke Manyaran, mau ngisi solar tuh di pom bensin Manyaran. Habis ngisi, adikku mau nganter aku pulang tuh, kan beda rumah Mas, adikku Kalialang, aku di Kisedrono. Jadi waktu mau belok ke kiri ke jalan Pedotan tuh, aku tuh melihat sosok tuh ya cowok ya Mas, paruh baya tuh di sebelah sisi kanannya adikku kan yang nyupir mobilnya pickup itu. Adikku nggak sengaja tuh tak jenggungin gitu loh kepalanya loh. Aku lihat tolah-tolah loh. Aku jadi tuh lalu-lalu terus, adikku bingung ngeliatin apa Mas, apa, nggak apa-apa, udah digas aja ayo. Nah, sampainya mau belok ke arah Islamic Center tuh Mas, Jalan Abdurrahman Saleh itu, aku cerita tadi tuh aku diliatin cowok di situ, tak kira tuh orang yang lab itu loh Mas, orang lab Pak Ogai lah sebutannya biasa nih. Masuk Mas, iya, udah dan pulang woi. Terus jalan terus sampai ke turunan SMP 19 tuh Mas. Sampai situ tuh paprasan sama mobil, kan aku arah turun tuh, mobilnya arah ke atas. Jadi tuh aku dilihatin sama adikku tuh sosok tinggi besar kayak genderuwo gitu ya Mas, tapi lebih gede banget Mas. Jadi kayak mungkerep gitu loh di atas mobil gitu, sama kayak meringis-meringis gitu sama tangannya kayak ngelamping-lamping gitu. Lah aku kan spontan teriak-teriak sama adikku loh. Terus bablas sampai ke Jalan Suratmo itu Mas, tak suruh mampir dulu, tak ajak mampir ke angkringan. Mungkin aku lapar apa ngantuk apa mungkin gimana tuh. Di situ adikku tak ajak makan, tak ajak minum kopi itu panas-panas. Mungkin aku ngantuk atau capean mungkin sama adikku. Ya sempat curhat juga sih sama yang punya angkringan itu. Juga kaget orangnya. Di situ aku pamitan pulang dari Suratmo ke arah kampungku tuh Mas, yang samping asrama Simongan itu tuh. Jadi waktu sampai depan masjid asrama itu tuh bau bau punya sedap malam gitu loh, menyengat banget. Lah itu juga
jadi takut lagi sama aku. Sampai depan gang, aku turun, aku pamitan tuh nyium bau itu lagi. Jadi sampai gang aku turun, aku pamitan sampai ke rumah itu aku nahan napas sampai baunya jadi kayak parah gitu, kayak parfum gitu, nyium parfum gitu. Aku sampai kamar tuh masih penasaran. Nah, foto-fotonya itu kan dikirimin sama adikku, tak liatin satu-satu lah. Itu tuh ada penampakan sosok di atas pickup itu tuh, jadi kelihatan kepalanya loh. Itu kalau udah matiin kan dari agak ke bawah itu kan agak kelihatan biru itu. Itu benar-benar gak ada orang, aku cuma berdua. Itu kejadian tuh jam 2 malam, kalau enggak setengah 3-an lah. Itu benar-benar gak ada orang sama sekali. Jadi di foto itu kan penampakannya kayak tembus itu. Mana adikku gak tak kasih tahu, pasti wah tambah. Oh, adikku tuh ngabarin, Mas, iki aku turu dia tidur di mana gitu. Dia takut buat pulang ke Kalialang itu, Mas. Dia kan kerja di Karyadi. Kiranya mau tidur ke sana tapi nggak jadi, akhirnya diberaniin tuh pulang sampai Kalialang, mau masuk gang itu udah reading katanya. Di situ masuk, jadi di kanan jalan tuh hampir sampai rumah itu, di kanan jalan tuh ada kayak orang di pinggir kayak kalen gitu, Mas. Entah katanya tuh bersih atau nalut kalen gitu loh. Pokoknya ada orang di situ malam-malam tuh nukang ini gitu. Gak mau disapa sama adikku itu, tapi nggak bisa ngucap katanya, berat. Mau ngucap mau nyapa gitu berat. Cuman dalam pikiran adikku kan, sok jam segini ada yang nukang. Dilihatin mbak adikku terus sama jalan tapi naik pickupnya itu. Sampai rumah, paginya ngabarin aku, Mas, aku tadi malam tuh Mas ada kejadian aneh. Apa itu? Nah, aku tak kesana, tak ke rumahmu. Aku ke Kalialang itu, Mas. Ke Kalialang, adikku cerita, Mas, aku tadi malam dilihatin sama, ya entah itu manusia apa makhluk halus ya, Mas. Aku dilihatin tuh sosok, tapi dua orang kayak lagi nukang gitu, Mas, nukang entah bersih-bersih. Cuman aku mau ngeloroi itu, mau nyapa itu udah bisa, Mas, udah bisa ngomong mulutku. Lah, kayak gimana? Yo, laki-laki, Mas, pakai baju biru. Lah, tadi malam tuh kamu dilihatin pakai baju apa, Mas, atau udah pakai baju atau gimana gitu. Aku diem dulu. Lah, usianya sesiapa gitu, pokoknya separuh bayi lah, udah setengah tua lah, Mas. Oh ya bener, tadi malam aku juga baju biru. Nah, masih penasaran tuh, Mas. Jadi aku dari rumahnya mau keluar lewat situ lagi tuh, dan ternyata tuh masih kotor gitu loh, dan nggak ada bekas proyek atau apa, nggak ada. Malah yang dilihatin adikku di situ tuh rumahnya rubuh malah, dan warga-warga situ tuh ngebantu gitu loh, gotong royong gitu loh. Dan ditanyain tuh yang rumah situ sama depannya, Pak, tadi malam ada yang bersih-bersih sini enggak, apa nukang loh? Ada, apa anakku ya? Dipanggillah anaknya, Mas. Dipanggillah anaknya. Kamu tadi malam di sini enggak bersih-bersih apa nukang gitu? Udah itu, Pak. Tuh sampai tadi perbincangan warga di situ tuh memang enggak ada yang nukang atau bersih-bersih di situ. Tapi memang masih ada kayak sampah-sampah kotor-kotor gitu, udah ada yang ubah sih, sama aja. Tapi waktu adikku dilihatin itu posisi bersih katanya, Mas. Di situ tuh bersih, dan pokoknya bersih banget lah. Dan itu orang dua katanya pakai baju biru semua. Dan sampai situ sorenya aku pulang tuh, Mas. Jadi di depan padotan jalannya itu yang buat belok itu kan di depan Aneka Jaya tuh, Mas. Di situ tuh ada kecelakaan, Mas, di situ, Mas. Kecelakaan ya, orangnya ya meninggal.
Cuman aku langsung tinggal pulang, sampai rumah aku cerita gantian sama adikku. Jadi semenjak itu tuh kayak ada yang ngikutin terus gitu loh. Dan ya Allah alam ya mas, kayak sial terus gitu loh. Ada aja pokoknya. Karena aku kan fokus kan juga bengkel cat sama jual beli mobil mas. Jadi sepi juga sih. Pengaruh atau enggak kan enggak tahu juga sih. Ceritanya gitu mas. Adikku juga sering mimpi sih. Aku juga sering mimpi. Jadi kayak diganggu gitu loh. Oleh sosok itu, sosok yang sama atau sosok lain? Sosok yang itu sama. Jadi yang laki-laki yang berbaju biru itu mas. Jadi sesuai mukanya tuh amit-amit kayak yang di foto itu loh. Jadi memang kayak agak maju gitu mulutnya. Itu sama. Jadi yang dilihat adikku sama aku tuh sama. Jadi di awal dilihatin itu tuh aku udah cerita kalau pakai baju biru atau apa. Enggak, aku cuma dilihatin. Dan ternyata adikku tanya itu tuh waktu pas dilihatin itu, ya kamu dilihatin gimana mas, pakai baju apa atau nggak pakai baju atau gimana? Udah itu sama baju biru lah. Adikku langsung ketakutan itu. Cuman soal foto itu udah tak kasih tahu mas, tak kasih tahu malah tambah jadi malah. Habis motornya itu kan apa ini dijual itu juga susah banget mas. Akhirnya itu toh tak rugiin banyak banget lah, penting mikir dulu lah. Di situ tak kasih tahu itu toh fotonya itu. Jadi sering sih mas kayak ngalamin sial, terus ya mimpi buruk, susah tidur gitu masih. Tapi sebenarnya itu dari motornya atau dari itu mas beli motor juga udah ada gangguan? Nggak ada gangguan seperti itu mas. Jadi habis ambil motor itu dari Bengketayu ada kejadian aneh kayak gitu itu mas. Jadi habis ambil motor terus ada kejadian kayak gitu. Sebelumnya nggak ada hal-hal aneh seperti itu. Itu juga ya 4 bulan 5 bulanan yang lalu lah, masih sedelok, masih sebentar si kemarin itu. Oke, Mas Febri. Ya, selamat malam Mas. Mohon maaf, siapa tadi namanya Mas? Aldo, Mas Febri. Ya, selamat malam Mas Aldo. Ya malam. Jadi sebelum beli motor itu nggak ada kejadian aneh ya Mas? Nggak ada kejadian aneh gitu Mas. Dan adik saya nggak pernah ngalamin hal aneh. Dan katanya baru itu dilihatin sosok halus gitu. Mas Aldo sendiri sempet tanya atau tahu riwayat motor tersebut nggak Mas? Nah, habis kejadian itu kan saya agak kecewa tuh mas, agak berontak. Nah, aku tahu motor itu kan ada maklarnya mas. Jadi si temanku yang punya tuh malah nggak nawarin langsung, tapi malah temanku satu nih. Lah yang temanku itu yang maklarnya itu ngomong sama aku, "Lawang itu aja apa motornya motor barang bukti dari Polrestabes gitu lah." Kok nggak ngomong tuh lah aku cerita kejadian itu. Ya. Terus maklarnya itu juga bingung, masa toh ya wes nek perlu itu utang bawa osek motornya ndak apa-apa, aku sampai gitu. Iya. Kalau yang saya lihat ya Mas Aldo, iya. Yang saya lihat, yang saya tangkap ya dari cerita Mas Aldo ini, apa ya, bisa dibilang kayak mendapatkan sial atau malapetaka itu ya Mas ya, hal-hal yang aneh gitulah ya. Betul, kayak aneh gitu loh. Hari ini tuh aneh loh. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya bukan dari motornya, Masnya nggak ada sangkut paut sama motornya gitu Mas. Sangkut pautnya sama motornya. Cuma pada waktu apa ya namanya, pengambilan motor tersebut gitu,
sosok astral atau makhluk gaib yang ada di sekitaran lokasi tempat motor ini ya Mas ya. Itu ada yang ngikut sama yang ngikut gitu, Mas Aldo. Gitu ya. Iya. Sampai sekarang masih merasakan hal aneh nggak Mas? Kalau sekarang sih alhamdulillah sih enggak sih Mas. Alhamdulillah enggak. Ya alhamdulillah ya. Karena yang saya tangkap ya Mas ya, walaupun sosoknya ini sudah istilahnya sudah pergi ya, sudah pergi dari Mas. Itu berarti sosoknya Aldo. Itu yang dari lokasi itu ya Mas. Aku ngambil motor itu ya. Itu soalnya memang Mas, jadi kayak apa ya? Tempatnya serem Mas, jadi kayak belakang rumah gitu, terus kayak kebun gitu ya. Rumah sekali yang gelap. Jadi ada kerandanya juga Mas di situ Mas. Jadi kayak teratak juga ditumbukin dari satu di situ gitu loh. Dan cuman gimana? Saya kan udah ngedilin udah sampai situ juga. Ya mau nggak mau ya harus diambil gitu ya Mas ya. Harus diambil sesuai perkataan kan soalnya udah deal gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya nggak ada sangkut pautnya sama motor ini gitu Mas. Cuma pada waktu pengambilan itu ada sosok yang ngikut gitu, yang ngikut sama Mas Aldo. Sosok gitu, yang nunggu di situ gitu ya Mas. Penunggu di situ gitu Mas. Dan apa ya? Sebenarnya ngikutnya itu nggak cuma sama Mas Aldo, tetapi juga sama adik gitu Mas. Aku ya bingung soalnya kok kanan kiri kok bisa aku. Jadi besok ada kejadian gini, dilihatin gini, dimimpiin gini. Besok adikku juga gitu. Nanti cerita sama aku juga cerita sama dia. Jadi aneh gitu loh. Walaupun kalau secara logika ya, kita memikirkan hal tersebut pasti nggak akan tercapai gitu loh Mas. Aneh gitu loh. Tapi aneh ya. Tetapi sosok seperti itu bisa melakukan aktivitas di dua tempat pada satu waktu gitu loh Mas. Itu ya. Jadi langsung bisa bersamaan gitu ya Mas Febri ya. Nah untuk yang sosok yang gede kayak genderuwo itu Mas, itu apa lagi ya atau masih sama ya? Itu kalau sama yang orang yang dilihat mirip orang gitu ya Mas ya, itu beda gitu. Kalau beda yang Mas. Kalau yang gede itu kalau saya sendiri juga menyebutnya genderuwo ya Mas ya, walaupun walaupun di pikirannya Mas Aldo itu lebih besar gitu ya Mas ya. Tetapi itu tetap masih jenis genderuwo kalau yang saya tahu gitu Mas. Jadi memang gitu ya bentukannya. Jadi tuh aku malah yang teriak-teriak sama adikku tuh lihat itu Mas. Jadi soalnya aku turun mobilnya itu ke atas. Jadi posisinya makhluknya itu mengkurap gitu loh di atas mobil, sama melototin aku matanya gede Mas, gede banget lah. Kayak sama apa ya, kayak kalau kita lihat orang sedang marah gitu ya Mas ya. Lah tangannya tuh ngeranggi gini Mas. Lah dia kan yang ngikut sampai goyang-goyang. Segini tuh. Bengok itu Mas pertama lihat sama adik. Itu juga kalau yang saya tahu ya Mas, itu gitu juga apa ya, penghuni di mana tadi di area yang buat naruh motor itu tadi gitu Mas. Jadi sosok yang genderuwo ini, yang saya sebut genderuwo ini gitu, apa ya, kayak merasa terusik gitu ya Mas, merasa terusik, terganggu karena kalau waktunya orang itu kan jam segitu sudah, kalau orang Jawa itu nggak umum gitu loh Mas. Ya umumnya gitu ya. Jadi dia kayak merasa terusik gitu, ada aktivitas orang pada jam-jam segitu gitu. Iya juga sih, soalnya posisi ngambilnya juga itu meribet gitu kok ya. Itu mobil aja sampai dipaksa masuk, itu kan gangnya kan sempit itu, dipaksa masuk. Itu juga karena berisik juga ya. Itu memang
Dan selama Mas Aldo sama adik diikuti sosok yang seperti orang tadi ya Mas ya. Yeah. Ini dari pandangan saya pribadi ya Mas ya. Yeah. Pada waktu diikuti sosok itu Mas Aldo dan adik ini kayak tingkat kepekaannya itu lebih gitu loh Mas. Iya betul. Jadi ada pengaruhnya gitu, ada pengaruhnya. Kayak orang bingung gitu loh Mas, dan kayak orang ketakutan gitu loh. Iya. Jadi mau apa-apa itu juga kayak rasanya susah gitu. Kadang kalau ada misal nanti berapa jam ke depan atau berapa hari ke depan itu pasti ada feeling akan terjadi sesuatu, itu pasti ada feeling gitu. Iya, nah waktu itu Mas, jadi adikku pernah sekali tuh Mas, itu jadi masih diliatin tuh. Cuman kalau aku udah enggak, cuman masih sering dimimpiin sama. Jadi adikku waktu itu pulang malam dari Karyadi sampai rumah itu kamarnya itu kan kaca Mas, kaca jendela gitu loh. Nah, kipasnya kan anginnya kenceng tuh. Lah waktu nyala gini tuh sosoknya itu diliatin lagi di situ, berdiri di situ, cuman diam doang. Mbak adikku kan takut, langsung itu lari langsung ke kamarnya ibunya. Jadi kasihan gitu loh. Soalnya posisi motor itu kan dibawa di sana, di rumah sana, cuman ditaruh di bengkelnya tetangga nih. Jadi ada cerita juga tuh Mas. Jadi yang dilihatin tuh malah tetangga bengkel yang tak masuk itu kan motor itu. Betul. Jadi tuh ada orang nangkring tuh di situ. Ada orang nangkring tuh di atas motor. Itu yang dilihatin rumah depan bengkel itu persis. Nah, ceritalah sama bengkel. Oh, ada musuh dong. Nah, yang dilihatin tuh cerita. Lah ini motornya sopo? Bilang kalau motorku sama motor adikku Rio itu loh. Dipanggil, ditelepon, diceritain itu. Adikku pertama nggak berani cerita Mas karena takut. Nah, takut toh. Habis itu cerita, loh, lah kejadiannya kapan? Udah ya 4 harian yang lalu Mas. Ora cerita mbak aku toh, nggak cerita. Aku takut toh Mas. Soalnya yang dilihatin itu juga habis itu takut Mas. Jadi motornya tuh sengaja malah gak dibener-benerin sampai 2 bulan Mas. Saking takutnya itu Mas. Serius Mas, itu 2 bulan gak dipegang, gak dibenerin, cuma didiemin doang. Sebenarnya gini Mas, sebenarnya kalau yang saya tangkap ya diikuti sosok itu tadi ya. Iya. Ada hal positifnya dan ada hal negatifnya gitu Mas. Itu Mas, yang sosok yang orang itu ya. Yang adik pulang sendiri ke rumah gitu ya Mas ya, yang ya, diliatin si sosok ini tadi sedang bersih gitu ya. Iya. Itu kalau menurut saya itu kalau kayak suatu pertanda gitu Mas. Ada sesuatu yang akan terjadi gitu berarti Mas. Kan Mas Aldo tadi kan bilang habis adik dilihatin itu terus Mas Aldo ke situ dapat kabar ada kecelakaan itu ya. Iya, ada kecelakaan itu. Aku pulang jadi ada kecelakaan itu tuh. Aku gantian cerita ke adikku. Adikku malah santai takut. Kayak apa ya? Jadi kayak memberikan satu petunjuk gitu loh Mas. Satu pertanda gitu ya Mas, kalau akan sesuatu gini gitu ya. Terus dia kan kayak istilahnya apa ya, membersihkan itu tadi ya, bekas-bekas itu gitu loh Mas. Ada hal positif dan ada hal negatif. Tapi kalau kita sebagai orang awam ya Mas ya, diikuti sosok seperti itu kan pasti ya takut ya, bingung seperti itu ya. Ya betul, takut ya, bingung ya, meski kadang ya kalau aku sih ya sering dilihatin sih Mas. Cuman kalau yang ini kayak mengganggu kalau yang ini. Bahkan sampai soalnya, apa ya, sampai
sampai kayak nutup jalan rezeki gitu ya Mas ya. Jadi gitu. Jadi kan waktu itu sampai aku tuh ngerugiin dagangan mobilku tuh sampai 4 unit itu rugi semua. Jadi udah lama malah gak laku-laku gitu loh. Dari aku ambil motor itu, kejadian itulah, intinya kejadian itu sampai hampir 5 bulanan juga sih. Jadi baru laku kemarin itu, minggu-minggu kemarin mobilnya itu pun rugi semua, tak rugi semua. Jadi aneh gitu loh. Tapi kalau sampai detik ini sudah, maksudnya sudah nggak kayak yang kemarin itu ya alhamdulillah gitu Mas. Karena memang ya menurut saya pribadi memang sosok ini itu ngikutin itu ya mengganggu gitu loh Mas. Ya, mengganggu bukan gitu ya. Bukan mengganggu yang sifatnya apa itu terus-terusan, bukan terus-terusan menampakkan diri itu kayak seperti itu juga bukan, tetapi mengganggu apa ya, kayak ya mengganggu perjalanan hidup kita gitu loh Mas. Kayak kita mau melangkah kemana itu ada aja halangannya gitu loh Mas. Gitu ya. Jadi ini aku juga ada cerita sedikit nih Mas. Gimana tuh Mas? Jadi temanku kan maaf ya ini, jadi sebulan yang lalu tuh kan bapakku kan sakit. Jadi terakhir aku nunggu di rumah sakit kan, tapi udah sembuh tak pulang. Jadi hari sebelum itu, seminggu sebelum bapakku ngasih tahu kan, soalnya bapak blank dikabarin sama temanku. Jadi itu juga dulu pernah ikut on air juga ya di Nightmare, namanya Mas Dwi di Pranowo, yang dulu siaran waktu di rumah sakit itu dinampakin yang pintu katanya geser-geser sendiri itu toh. Lupa ingat Mas. Lupa ingat ya. Nah, jadi seminggu sebelum aku dikasih tahu tuh, jadi itu sering susah tidur gitu loh Mas, kayak kebayang-bayang gitu sama beliau gitu loh. Dan ya sempat sih diimpiin sama sekelebatan lihat di depan rumah kan, soalnya sama aku tuh akrab banget itu loh, juga sering main di rumah. Dan gak taunya tuh kemarin tuh ternyata Mas, gantung diri orangnya. Atau itu pertanda ya Mas, aku suruh ke bawah ya, maksudnya main ke rumahnya gitu kan, aku gak tahu soalnya, gak ada yang ngabarin juga. Seminggu setelah itu baru dikabarin. Ya kayak apa ya, kayak sebenarnya sudah mendapat kalau orang Jawa bilang wise itu tadi ya Mas ya, kayak mendapatkan pertanda gitu Mas. Pertanda gitu ya Mas. Cuma kan kita sendiri juga ya nggak apa ya, nggak langsung menuju ke sana, ke arah situ gitu loh Mas. Kita sendiri kan kalau mendapatkan hal-hal semacam itu kan pasti ya nggak mau ribet lah, nggak mau mikirin gitu ya Mas ya. Gitu ya. Tapi sebenarnya sudah dikasih tahu dulu gitu loh Mas. Dikasih pertanda gitu ya. Iya. Cuman setelah itu aku kan tahu Mas, cuman habis itu ke rumahnya, kuburnya, terus habis itu ya hari-hari itu juga enak juga sih. Susah tidur waktu itu, aku benar-benar susah tidur Mas, jadi jam 2, jam 3, pokoknya sering kebangun sendiri gitu loh. Dan malah mikirin temanku itu, beliau itu tuh. Dan ternyata udah nggak ada. Sempat ya dilihatin sekelebat di depan rumah. Habis tak tengokin ke rumahnya sama kuburannya, ya alhamdulillah sih sekarang udah gak kenapa-napa. Ya mungkin pada waktu apa ya,
menampakkan diri itu ya Mas, walaupun hanya sekelebat gitu tuh. Iya. Itu kayak ya kita pikir positif aja ya. Itu kayak seperti kayak minta didoain, minta dijenguk gitu loh Mas. Iya. Kita kalau kita mendapatkan apa ya, hal-hal semacam itu ya, kita secara tidak sengaja itu melihat penampakan sosok teman kita yang sudah meninggal gitu ya. Kita ambil sisi positifnya aja, kita doakan, terus kita ziarah ke kuburnya gitu aja. Ya mungkin juga karena mungkin mau ngasih tahu, ngabarin juga sih Mas. Soalnya aku bener-bener nggak tahu soalnya. Ya tapi kan namanya temen ya Mas ya, pasti kan nggak ada pikiran ke arah sana gitu. Nggak ada. Aku juga kan kaget gitu loh. Cuman seminggu sebelum itu tuh ya itu susah tidur, terus sempat liatin itu. Pokoknya sering kebangun terus lah kalau tidur. Mimpi juga. Yep. Oke, Mas Aldo, terima kasih untuk ceritanya malam hari ini. Ini kalau waktunya masih panjang, bolehlah kita lanjut lagi ya. Lanjut besok ya Mas. Thank you ya Mas, selamat malam. Mas.